So lucky to be young, so lucky to be young, so lucky to be young and free. To live without a fear and no regret, like writing on the beginning of a book. Still there are a million choices out there left to choose, and the whole wide world is always open to do something new. No need considerations, 'cause there's no such obligation. The consequences are on only you. So be curious, wild, mischievous, but be wise. So lucky to be young and free. So lucky to be young, so lucky to be young, so lucky to be young and free. To live without a fear and no regret, just like writing on the beginning of a book. Still there are a million choices out there left to choose, and the whole wide world is always open to do something new. No need considerations, 'cause there's no such obligation. The consequences are on only you. So be curious, wild, mischievous, but be wise. So lucky to be young, so lucky to be young, so lucky to be young and free. Thank you. Halo, kembali lagi di Gestar karena setiap tabu adalah bintang bersama saya Bayu Pradana. Dan kali ini di edisi hari ini di mana Hari Kartini kita akan seru-seruan bareng nih sama bintang yang juga ini sangat muda dan sangat bertalenta. Langsung saja kita sapa Kartini modern kita, ada Natasha Elvira. Apa kabar? Baik Kak Bayu. Manggilnya Ibu kita Kartini? Natasha ya? Natasha. Sehat? Sehat? Gimana ya Terima Natasha? Natasha ini masih sangat muda. Lahirnya 2001 betul? 2001 lahir tapi sekarang sudah mengeluarkan banyak karya. Boleh ceritain sedikit ya? Kira-kira awal dari berkarya Natasha seperti apa? Awal berkarya itu 2003. Sudah baru. Single pertama aku keluarin tuh 2021 yang solonya. Oke, single pertama 2021. Gitu. Tapi itu langsung nyanyi. Apa dulu? Nyanyi. Main kecrekan dulu. Main gecrekan dulu sih. Oke, berarti dulu langsung nyanyi, langsung terjun ke dunia tarik suara. Langsung terjun ke dunia tarik suara, tapi nggak punya karya dulu bertahun-tahun. Bikin karya sih baru belakangan ini disadarkan soalnya. Oke. Baru belakangan ini bikin karya. Awal-awalnya berani terjun ke dunia tarik suara, apa yang membuat Natasha bikin berani? Awalnya kan dari kecil gitu kali ya. Dari kecil sudah mama aku ngeliat kayak nih anak belum jadi orang ya. Ini orang siapa sih? Nih anak kok cepet banget apa lagu-lagu anak gitu. Terus jadi dijelasin vokal aja. Seiring berjalannya waktu ikut lomba-lomba nyanyi terus kayak menang gitu antar sekolah-sekolah kan. Akhirnya pas SMA kelas 1
ada rekannya mama gitu kalau nggak salah ngajakin nyanyi Oke. dan dibayar waktu itu kebetulan. Wah. Yang buat anak SMA kan juga, wah sebenarnya aku nggak dibayar juga nggak apa-apa loh. Aha. Terus ya akhirnya keterusan gitu dari satu geng musisi itu mulut ke mulut, akhirnya punya banyak teman musisi deh. Oke, Sure. dan sekarang akhirnya bisa menggeluti dunia tarik suara, bukan hanya tarik suara tapi juga di musik jazz. Nah, ya. Nah, ini dia pertanyaannya. Waktu kecil katanya gampang banget ngapalin lagu. Apakah dari dulu nyanyi balonkunya udah pakai nada jazz? Belum. Balonku ada 5 gitu. belum. Belum ya? Belum. Itu apa sih membuat kamu tuh akhirnya suka jazz gitu? Suka jazz. Karena kan juga orang kayak segmented jarang banget ya. Suka sama jazz tuh segmented ya kalau bisa dibilang ya. Iya sih. Bahkan orang tua aku aja nggak suka jazz awalnya. Oke. Aku Kenapa jazz? Kenapa bukan koplo? koplo juga suka sih. Oh iya, emang asik sih koplo. Asik kan? Gue joget. Kalau jazz tuh awalnya sebenarnya pas SMA itu ada. Aku belum suka jazz dulu, awalnya tuh aku masih suka hip hop, R&B, Oke. rock gitu. Nah, tapi ada satu cowok yang aku suka tuh dia suka jazz. Nah, menarik nih. Sudah terkulik nih. Iya, Ternyata awal mula suka jazz karena suka sama cowok dulu. benar. Terus. Jadi sebenarnya aku ikut-ikutan aja sih, biar ada topik gitu sama si cowok ini. Makanya aku ngulik-ngulik Ella Fitzgerald, lalu Louis Armstrong. Nah, Tahu-taunya malah jadi musisi jazz beneran. malah suka. Iya, Akhirnya. malah suka. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, siapa lagi? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Iya. Terus sekarang cowoknya ngeliat kamu kayak gini? Udah nggak kontekan sih. Oh, nggak kontak. Tolong Udah nggak untuk kontekan nih. cowok yang disukai Natasha ya, lihat Natasha sekarang. Gimana kalau kita hadirkan di belakang? Kaget. Kaget. Oke, akhirnya terus berkarya dan baru aja kemarin rilis ada lagu Forever Last. Iya, betul. Oke. Baru aja. Forever Last itu soal apa? Boleh ceritain nggak? Forever Last itu soal kedua orang yang pernah menjalin hubungan bersama dan dalam mengakhiri hubungannya mereka cukup dewasa untuk menyadari bahwa hubungan ini gak bisa diterusin lagi karena kalau dipaksain namanya nggak jodoh percuma gitu. Oke. Kayak banyak mungkin teman-teman aku yang terjebak di toxic relationship Asik, gitu. toxic relationship, Yang red flag, gitu. iya gitu. Kibarkan. Dan abis itu putusnya musuh-musuhan segala macam Oke. atau kayak nggak mau putus, sayang banget hubungannya udah berapa tahun gitu misalnya. Tapi di hubungan ini tuh dua-duanya udah reflect ke diri masing-masing bahwa hubungan mereka kalau dilanjutin kayaknya malah makin ngerusak diri masing-masing deh. Jadi Oke. udahan aja, tapi udahannya baik-baik gitu. Tetap berteman. Tetap berteman. Oke, menarik nih. Saya mau nanya dulu, kalau kamu sendiri setuju nggak kalau sama mantan itu bisa berteman nggak sebenarnya? Bisa sih, tapi untuk nongkrong berdua sih kayaknya enggak sih. Temenan nongkrong biasa ramean aja. nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah. Nongkrong berdua jangan. Aneh. Aneh. Kalau DM-DM-an atau WW-an? Jangan sering-sering lah kalau nggak penting. Sebuah pesan dari Natasha Elvira. Nah, kalau begitu lagu ini Forever Last ini ide dari mana? Apakah dari masalah pribadi? Iya, sebenarnya campuran antara pengalaman pribadi sama pengalaman temen-temen sih. Karena kebetulan waktu itu nggak lama setelah putus juga, dan itu kebetulan kejadiannya tuh kayak udah sempet putus balikan, ternyata putus lagi karena emang udah dicoba-coba nggak nemu aja gitu jalannya. Oh, Dan emang nggak bersama ya? iya, tapi putusnya juga yang kayak pas aku mau putusin dia udah tahu gitu mau diputusin, terus kayak akhirnya kita pelukan. Udah deh. Aduh. Kayak, Tolong dong ini dibikin video klipnya segera. Biar bisa terbayang gitu ya. Tapi total ada berapa single sih yang udah kamu buat? total sekitar 4 atau 5 yang 4 udah atau rilis. Oh, udah rilis. Semuanya itu curhatan pribadi? Enggak juga. Ada yang kayak motivasi gitu. Asik, motivasi.
Ini sangat Gen Z friendly ya. Gen Z friendly. Motivasi. Biar Gen Z nggak stres-stres mulu gitu. Sepakat. Sebenarnya nggak hanya Gen Z ya. Oh iya ya? Mau milenial, mau kolonial, Oh, pasti pernah stres ya. Jadi memang Pernah. yang berbau-bau motivasi ini sangat penting buat kita semua. Well, Natasha, kamu sendiri kan masuk nominasi AMI Award 2023, ya kan, betul. kategori jazz. Nyangka nggak sebenarnya? Nggak nyangka karena itu kayaknya karya pertama yang aku submit ke AMI waktu itu. Kayak wah, baru pertama kali tiba-tiba ditelepon diminta datang ke sana gitu. Oke, terus Kaget juga. gimana waktu itu? Ditelepon terus disuruh ke sana. Such an honor gitu karena AMI salah satu penghargaan paling bergengsi di Indonesia kayaknya kalau untuk musik gitu ya. Dan kali pertama masukin lagu-lagu aku juga, kali pertama ngerilis EP juga, jadi kayak semuanya serba pertama, udah gitu disuruh nyanyi juga lagi di AMI ya. Kayak nggak nyangka sih, nggak nyangka, masih kayak mimpi gitu. Sampai sekarang nggak nyangka nih. Masih nggak nyangka. Sampai hari ini dia nggak nyangka loh. Sampai ini tayang juga nggak nyangka. Natasha Elvira berkarya bisa dibilang tadi dia menyebutkan ya belum begitu lama, tapi udah menjadi nominasi di AMI Award 2023. Perempuan muda dan juga belum begitu lama udah bisa nyanyi bareng berkolaborasi dengan Ardhito Pramono. Itu gimana awalnya ceritanya juga? Kalau Dito itu sebenarnya kita kenal sekitar 2022 ya berarti. 2022 karena sama-sama suka jazz. Oke. Kayak dia suka Chet Baker gitu-gitu kan. Oh, saya juga suka tuh Chet Baker. Iya. Trompet kan dia, trompet. Iya. Dia kan Chet Baker banget tuh. Nah, terus kita ketemu di sebuah jam session di mana ya, di bar atau restoran gitu waktu itu. Pokoknya kalau musisi jazz itu kan budayanya emang jamming gitu kan. Iya, iya. Terus kita kenalan, ya udah jadi teman aja, kayak what the same interest gitu. And then pas aku bikin lagu ini kayaknya suara yang cocok di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ardhito Pramono gitu. Oh, jadi kamu yang ngajak Dito? Iya, aku kasih denger lagunya. Suka nggak? Kira-kira kalau suka lo mau nggak ngisi di lagu gue gitu. Terus dia gas gitu. Gas ngeng. Berarti gak begitu butuh waktu lama ya untuk melahirkan lagu ini? Lagu ini cukup cepet prosesnya. Cukup cepat. Cukup cepet. Sama Dito juga karena udah temenan jadi nggak perlu atur chemistry lagi. Chemistry itu mungkin karena kita memiliki pengalaman serupa ya yang terkait dengan tema lagu ini. Jadi mungkin lebih dari hati kali dua-duanya nyanyinya. Oh, akhirnya curhat-curhatan. Menarik gitu. Terus kedepannya ada lagi nggak? Mungkin ada project-project bareng Dito lagi? Kalau project-project bareng Dito belum kepikiran sih, tapi semoga ada ya. Soalnya dia orangnya seru banget dan dia ngulik lagu ini cepet banget loh. Keren dia. Ardhito Pramono kan juga lumayan ternama juga dan masih muda dan udah ternama juga. Tapi kan kita juga di Indonesia punya beberapa musisi jazz juga gitu. Pernah sempat kepikiran yang lain nggak? Apa langsung oke Dito? Karena tadi ngerasa cocok. Iya sih, karena mood lagunya kayak ada gloomy-gloomynya tuh kayaknya karakternya pas gitu loh. Untuk curhatan ini. Betul. Oke, kalau gitu seru banget ngobrolnya. Masih banyak yang mau aku kulik lagi nih dari sosok Kartini muda ini. Tapi tahan dulu, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dulu, mungkin sedikit ada perbedaan ya. Kalau dari zaman dulu, tuh. Masih digestar karena setiap tamu adalah bintang dan masih bersama kita bersama sosok Kartini muda yang juga sangat bertalenta, ada Natasha Elvira. Halo. Yang tadi sudah banyak cerita soal karya-karyanya, terutama satu yang baru rilis, Forever Last, yang tadi juga Natasha sudah banyak cerita bagaimana prosesnya bisa bareng sama Ardhito Pramono. Terus juga tadi sedikit dia spill sedikit awal dari karir menyanyinya ya. Sebenarnya kalau off cam sih saya udah banyak nanya tadi. Nah,
Ini kita episode kali ini dalam rangka Hari Kartini. Yes. Ya kan? Lihatlah, sudah jengyahkor sekali hari ini. Bajunya bagus banget, baju temenku. Tapi saya mau nanya nih, kalau menurut Natasha sendiri, makna Kartini apa? Makna Kartini bagi aku, perempuan itu harus kuat dan harus berjuang. Tapi kuat itu bukan dalam artian harus mengalahkan laki-laki atau harus lebih kuat secara fisik, mendominasi laki-laki dan lain-lain gitu. Tapi kuat itu dalam artian memainkan peran sosok wanita yang sesuai kodratnya gitu, kayak Tetap pada perannya. pada perannya gitu. Jangan kayak perempuan tapi pengen banget menguasai semuanya, pengen banget jadi laki-laki, enggak. Tapi perempuan tuh misalkan sebagai ibu merawat anaknya juga itu peran yang besar banget dan belum tentu laki-laki juga bisa. Jadi kita bermain peran aja gitu. Iya, setuju. Karena sebenarnya kesetaraan yang sesungguhnya mungkin bukan salah satu harus lebih menonjol, Betul. tapi kita bersama-sama untuk membangun masa depan. Asik. Berat banget ini. Natasha kan juga tadi aku berkali-kali ngomong ya, Natasha ini sangat muda gitu ya. Kalau Natasha sendiri melihat peran perempuan dari zaman dahulu sampai zaman Natasha sekarang gitu kan, di masa era modern ini, ada perbedaan nggak? Dari zaman dulu mungkin sedikit ada perbedaan ya. Kalau dari zaman dulu, zaman dulu tuh mungkin lebih ke di belakang layar gitu, mendukung laki-lakinya. Which is menurut aku itu menyuguhkan keseimbangan gitu loh. Jadi yang laki-lakinya bisa lebih maksimal dalam berperan mengerjakan tugasnya gitu di luar, ketemu orang-orang. Ketika di rumah dia dilayani oleh sosok wanita yang lemah lembut gitu, dan menurut aku itu sinergi yang bagus banget. Tapi di era modern yang mungkin udah banyak isu-isu ekonomi juga yang membuat cewek dan cowok sebagai suami istri harus dua-duanya kerja ya. Sekarang peran wanita juga jadi harus double gitu ya di beberapa rumah tangga mungkin. Dan ya itu salah satu challenge-nya perempuan sih untuk menyeimbangkan keadaan rumah tangga dan karir. Tapi kalau menurut aku tetap yang diutamakan harus rumah tangganya dulu sih kali keluarga ya. dulu gitu ya. Kalau keluarganya aman, mungkin kedepannya juga jadi aman semuanya. Iya. Tapi kan juga kita lihat era globalisasi, era digital juga membuka kesempatan sampai juga Natasha yang juga bisa sampai berkarir di dunia musik sampai saat ini gitu kan. Ini akan terus berkembang nantinya gitu. Natasha sendiri berharap nanti perempuan ke depannya, mungkin generasi setelah Natasha, generasi setelahnya lagi itu seperti apa sebenarnya? Aku berharap bahwa perempuan itu lebih berani untuk berkarya karena menurut aku kalau orang itu nggak mengeluarkan karyanya, nggak mengeluarkan pikirannya, itu dunia akan berkembang dunia nggak akan berkembang. Dan kalau kita cuma gembar-gembor ngeluhin apa yang ada sekarang, tapi kita nggak bikin pergerakan apa-apa, ya menurut aku sia-sia aja gitu semua keluhan-keluhan kita. Jadi contohnya misalkan aku main musik jazz gitu, banyak mungkin musisi-musisi yang mengeluh kayak jazz mah nggak ada yang dengerin atau jazz mah nggak ada duitnya gitu. Tapi karena mungkin nggak ada, jarang atau nggak sebanyak musik pop yang bikin karya jazz, jadi jazz itu sendiri memang mungkin kurang dikenal seluas itu oleh masyarakat umum ya. That's why
ya makanya bikin aja gitu biar orang-orang Semua juga jadi tahu. jangan cuma ngeluh doang. Ya. Aku mau singgung sedikit nih, kan dulu juga kan Natasha dulu kan juga sempat nyanyi di kafe dan juga di klub dan juga mungkin antar wedding gitu kan. Sebelum akhirnya bisa benar-benar terjun ke jazz sendiri gitu kan. Nah, seperti apa perjuangan Natasha dan juga bagaimana mungkin Natasha menghadapi stigma-stigma yang ada di tengah masyarakat gitu. Ah, penyanyi kafe kan suka banget begitu kan. Padahal juga penyanyi kafe juga luar biasa gitu perjuangannya gitu, butuh latihan dan lain-lain gitu. Kalau jazz itu dari zaman dahulu memang culture-nya adalah dari musisi yang main dari bar ke bar gitu kan. Ya, ya. Makanya ada istilah jazz cats. Nah, cats itu disebut cats karena dia suka lompat-lompat terus dia nangkringnya tuh di bar. Kenapa di bar? Karena di bar tuh bisa main musik sepuasnya dan bisa jamming dan Chilling gitu. betul. Di bar itu bukan cuma kayak minum-minum doang gitu ya. Ya. Tapi musisi-musisi jazz kalau berkumpul dia bisa tukar-tukaran nada baru, improvisasi, language jazz yang baru. Nah mereka ngobrol-ngobrol soal musiknya tuh di bar-bar tersebut. Dan jazz itu punya culture bahwa kita membawakan lagu-lagu jazz standards yang mana itu mungkin ditulis tahun 20, 30, 40-an. Yang kita bawain ulang gitu, seperti misalnya kayak Fly Me to the Moon dibawain oleh Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, dan banyak banget gitu. Jadi sampai sekarang juga kita mainin lagu-lagu jazz standards di bar-bar tersebut dan kayaknya jazz itu jadi language yang membuat orang yang tadinya sama-sama gak kenal tapi karena sama-sama suka jazz, even dari luar negeri pun kalau kita lagi ngumpul di suatu bar jazz gitu, kita easily connect aja gitu. Luar biasa sekali. Ini bukan hanya nyanyi jazz tapi juga dia sampai tahu loh sejarah-sejarahnya, bahkan juga tahu ke depannya mau ngapain gitu kan. Apa kata orang, tetap gasnya aja, berkarya aja. Ya kan? Oke, terakhir deh. Ada rencana apa ke depannya mungkin? Ada rilis lagi? Oh, rencananya bulan depan mau rilis. Asik. Dalam waktu dekat ini sih Dalam mau waktu rilis. Dalam waktu dekat ini ya. Rilis lagu sama Jazz Mepet Muka, si Societ de Harmony yang kita suka tiktokan gitu lah pokoknya. Rilis single sama bulan depannya lagi rilis satu album jazz standards. Oke, nggak sabar kita tunggu. Kita tunggu bareng-bareng, kabar-kabarin jangan lupa. Siap. Dan itu dia Natasha Elvira, musisi jazz kita di hari ini dan masa depan nanti. Kita dukung terus apapun yang dikaryakan Natasha Elvira, sosok Kartidi Modern. Terima kasih banyak, Terima kasih, sukses Kak Bayu. terus karya-karyanya, kita tunggu bersama-sama. Itu dia Natasha Elvira dengan segala karyanya yang dimana masih muda tapi sudah banyak segudang karya-karyanya. Dan pastinya masih ada lagi nantinya yang akan terus dirilis Natasha Elvira di waktu-waktu dekat. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Gestar kali ini. Saya Bayu Pradana pamit. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. As we let our hearts unbound, our love has found its place. No tears or cries, just peace we found. We both know our love was brave. It's not enough to lose with fond embrace.
has walked away with grace, and life has found its place. The